Sari hanyalah gadis desa miskin yang pergi ke Arab Saudi demi menyelamatkan keluarganya. Tak pernah ia bayangkan, majikannya justru melamarnya menjadi istri. Hidupnya berubah menjadi mewah dan terhormat. Tapi semuanya runtuh ketika seorang pria muda datang dan membuat hatinya bergetar untuk pertama kalinya. Di antara kesetiaan dan cinta yang membara, Sari harus memilih. Namun keputusan yang ia ambil justru membawa perjalanan panjang yang mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Di sebuah desa kecil yang asri namun didera kemiskinan, Sari berdiri di depan pintu rumah bambunya yang reot. Dengan tas ransel tua di bahunya, ia memeluk ibunya erat-erat. Air mata mengalir deras di pipi mereka berdua. Sari berjanji akan merubah nasib keluarga dengan menjadi TKW di Arab Saudi. "Aku pergi untuk kalian, Bu," bisiknya dengan suara bergetar, mencoba menguatkan hati yang sebenarnya hancur karena harus meninggalkan tanah kelahiran. Hawa panas padang pasir menyambut Sari saat ia pertama kali menginjakkan kaki di kediaman Hamzah. Rumah itu besar, megah, dan kental dengan arsitektur tradisional Arab. Hamzah, seorang pria parubaya yang berwibawa namun memiliki tatapan mata yang lembut, menyambutnya dengan sopan. Sari merasa sangat kecil dan asing di rumah yang begitu luas itu, namun ketenangan Hamzah memberikan sedikit rasa aman di tengah ketakutannya sebagai perantau. Waktu berlalu, dan Hamzah mulai melihat sisi lain dari Sari yang bukan sekadar pekerja. Suatu malam di ruang pribadinya yang penuh dengan buku-buku tua, Hamzah mengutarakan niatnya. "Sari, aku tidak melihatmu sebagai pelayan. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku," ucap Hamzah dengan nada tulus. Sari tertegun. Ia dihadapkan pada pilihan antara tetap menjadi pekerja atau mendapatkan kehidupan yang stabil dan terhormat melalui pernikahan ini. Kehidupan pernikahan dengan Hamzah berjalan damai namun terasa datar bagi Sari. Hingga suatu hari, Zayed, seorang pengusaha muda yang tampan dan energik, datang untuk urusan bisnis. Saat mata mereka bertemu, ada percikan gairah yang belum pernah Sari rasakan sebelumnya. Zayed menatap Sari dengan kekaguman yang terang-terangan, membuat jantung Sari berdebar kencang, sebuah perasaan yang selama ini terkubur dalam ketenangan hidup bersama Hamzah. Di bawah naungan pohon kurma saat senja, Sari dan Zayed sering mencuri waktu untuk berbicara. Zayed menceritakan mimpinya, dunianya yang penuh petualangan, dan bagaimana ia merasa Sari adalah wanita yang selama ini ia cari. "Ikutlah denganku, Sari. Aku akan memberimu cinta yang membara, bukan sekadar keamanan," rayu Zayed. Sari terjepit di antara rasa hormatnya pada Hamzah dan keinginan hatinya yang meronta-ronta untuk merasakan cinta sejati. Rahasia itu akhirnya terungkap. Di ruang tengah yang megah, Hamzah berdiri dengan penuh luka namun tetap tegar di depan Sari dan Zayed. "Jika kau memilihnya, pergilah. Aku tidak akan menahanmu dalam penderitaan," kata Hamzah dengan suara berat. Sari menangis, melihat dua pria yang mencintainya dengan cara berbeda. Ketegangan di ruangan itu begitu nyata, membuat napas Sari terasa sesak saat ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan tangan gemetar, Sari akhirnya memilih mengikuti kata hatinya. "Maafkan aku, Hamzah. Aku ingin hidup bersama Zayed," bisiknya pelan. Hamzah hanya menunduk, menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Sari melangkah keluar dari rumah yang memberinya kemapanan itu, menuju mobil Zayed yang menunggu. Ia merasa bebas namun ada beban rasa bersalah yang berat menghantam dadanya saat ia melihat bayangan Hamzah yang berdiri sendirian di jendela. Bulan-bulan pertama bersama Zayed terasa seperti mimpi indah, namun perlahan kenyataan mulai menghantam. Zayed sangat sibuk dengan bisnisnya, sering meninggalkannya sendirian di rumah modern yang mewah namun dingin. Sari duduk di ruang tamu yang luas, menatap pemandangan kota dari balik kaca. Gairah yang dulu ia dambakan kini berubah menjadi kesepian yang menyiksa. Ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kehadiran yang nyata. Suatu hari, dalam perjalanannya, Sari meminta supirnya melewati lingkungan rumah lama Hamzah. Ia turun dari mobil dan berdiri di depan gerbang kayu yang besar itu. Kerinduan akan ketenangan dan perhatian Hamzah tiba-tiba membuncah. Ia teringat bagaimana Hamzah selalu ada untuk mendengarkannya,
Berbeda dengan Zayed yang selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Air mata Sari jatuh tanpa ia sadari, menyesali pilihannya yang terburu-buru. Tiba-tiba gerbang terbuka, dan Hamzah muncul di sana. Mereka berdua terdiam, waktu seakan berhenti. Hamzah tampak lebih tua, namun sorot matanya tetap penuh kebijaksanaan. "Apa yang kau cari di sini, Sari?" tanyanya lembut. Sari tidak bisa menjawab, ia hanya menunduk dengan rasa malu yang luar biasa. Hamzah tidak marah, ia justru menawarkan kata-kata yang menenangkan, mengingatkannya bahwa hidup adalah tentang menemukan keseimbangan antara gairah dan kedamaian. Malam itu, Sari mencoba berbicara jujur kepada Zayed tentang kesepiannya. "Aku tidak hanya butuh materi atau cinta di atas kertas, aku butuh kau hadir di sini," teriak Sari dengan emosi yang meluap. Zayed hanya menatapnya dengan lelah, merasa Sari tidak mengerti beban pekerjaannya. Jurang di antara mereka semakin lebar, dan Sari menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai cinta membara, hanyalah api yang cepat padam tanpa kayu bakar perhatian. Di bawah sinar bulan sabit yang pucat, Sari merenung sendirian di balkon. Ia menerima pesan singkat dari Hamzah yang hanya menanyakan kabarnya. Pesan sederhana itu terasa lebih hangat daripada semua kemewahan yang diberikan Zayed. Sari mulai mengerti bahwa cinta yang tenang seperti sungai yang mengalir jauh lebih berharga daripada badai gairah yang merusak. Ia tahu ia harus membuat keputusan besar sekali lagi, namun kali ini demi dirinya sendiri. Sari kembali ke rumah Hamzah, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk mencari kedamaian. Di ruang tengah yang tenang, Hamzah mendengarkan semua keluh kesah Sari. Hidup tidak menawarkan jalan yang sempurna, Sari. Setiap pilihan punya harganya sendiri, ucap Hamzah bijak. Sari menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada pria untuk kebahagiaannya. Ia harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri sebelum bisa benar-benar mencintai. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Sari mengepak barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Zayed dan tidak kembali pada Hamzah sebagai beban. Ia ingin mencari jalannya sendiri, bekerja dengan martabat, dan menyembuhkan hatinya. Saat ia keluar dari pintu rumah Zayed, ia merasa ringan. Tidak ada lagi rasa bersalah atau ketergantungan. Ia adalah Sari yang baru, wanita yang telah belajar banyak dari pahit manisnya cinta di tanah asing. Sari berdiri di terminal keberangkatan Bandara King Abdulaziz. Ia menatap paspornya, lalu menatap langit biru melalui jendela besar. Ia pulang bukan sebagai orang yang gagal, tapi sebagai pemenang atas egonya sendiri. Ia telah merasakan pahitnya pengkhianatan, manisnya gairah, dan ketenangan kesetiaan. Kini, ia siap kembali ke desanya, membangun hidup baru dengan kebijaksanaan yang ia dapatkan di padang pasir. "Terima kasih, Arab Saudi, atas semua pelajarannya," bisiknya sambil tersenyum tulus. Pesawat mendarat di tanah air, membawa Sari kembali ke akar kehidupannya. Saat ia melangkah keluar dari bandara dan menghirup udara tropis yang lembab, ia merasa beban di pundaknya telah benar-benar terangkat. Perjalanan menuju desanya penuh dengan pemandangan hijau yang selama ini ia rindukan di tengah gersangnya padang pasir. Sesampainya di depan rumah bambunya, ibunya sudah menunggu dengan air mata bahagia. Sari memeluk ibunya, bukan lagi sebagai gadis kecil yang ketakutan, melainkan sebagai wanita mandiri yang membawa harapan baru. Ia tidak membawa sekoper emas, tapi ia membawa kekayaan jiwa yang jauh lebih berharga. Sari mulai membangun kehidupannya kembali dengan tekad yang bulat. Ia menggunakan sebagian tabungannya untuk membuka sebuah bengkel kerajinan tangan di desanya, menggabungkan keindahan motif batik Indonesia dengan sentuhan pola-pola elegan dari Timur Tengah yang ia pelajari selama di Arab Saudi. Ia mempekerjakan para wanita di desanya, memberikan mereka martabat dan penghasilan agar tidak perlu mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Sari berdiri di tengah tumpukan kain warna-warni, tersenyum melihat para pekerjanya. Ia menyadari bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang ia berikan kepada tanah kelahirannya dan sesama. Suatu sore yang tenang, sebuah paket tiba dari luar negeri. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua tentang filsafat hidup dan sepucuk surat pendek dari Hamzah. "Aku mendengar tentang keberhasilanmu, Sari. Kau telah menemukan sungai tenangmu sendiri. Semoga kedamaian selalu bersamamu," tulisnya. Sari tersenyum saat membaca baris-baris itu. Ia tidak lagi merasakan perih atau penyesalan, melainkan rasa syukur. Ia duduk di teras rumahnya yang kini sudah direnovasi menjadi lebih kokoh namun tetap sederhana, memandang sawah yang menghijau. Sari akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang mendampinginya,
melainkan tentang kedamaian yang ia ciptakan di dalam hatinya sendiri. Bengkel kerajinan Sari semakin berkembang pesat. Suatu hari, ia diundang untuk memamerkan karya-karyanya di sebuah pameran seni bergengsi di Jakarta. Sari berdiri di tengah galeri yang terang, dikelilingi oleh kain-kain batik sutra yang memiliki sentuhan kaligrafi dan pola geometris Arab yang rumit. Para kolektor dan pecinta seni mengagumi keunikan karyanya. Sari merasa bangga, bukan karena pujian itu, melainkan karena ia berhasil mengubah kepedihan masa lalunya menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Ia mengenang kembali saat-saat ia merasa tidak berdaya, dan menyadari bahwa setiap tetes air mata di padang pasir telah menjadi tinta bagi kesuksesannya saat ini. Di sore hari yang cerah, Sari berjalan menyusuri pematang sawah di dekat desanya. Ia melihat anak-anak kecil berlarian dan para ibu yang bekerja di bengkelnya pulang dengan wajah ceria. Sari berhenti sejenak, menghirup dalam-dalam aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning. Ia merasa hidupnya kini benar-benar utuh. Tidak ada lagi bayang-bayang Zayed atau kerinduan melankolis pada Hamzah. Mereka adalah bagian dari bab masa lalu yang telah membantunya menulis bab baru yang lebih kuat. Ia telah menemukan sungai tenang yang pernah dikatakan Hamzah, namun sungai itu tidak mengalir di tanah asing, melainkan di dalam jiwanya sendiri yang merdeka. Sari duduk di beranda rumahnya bersama seorang gadis muda dari desa yang baru saja mulai belajar membatik. Dengan sabar, Sari membimbing tangan gadis itu untuk menggoreskan malam di atas kain. Ingatlah, setiap pola punya ceritanya sendiri, sama seperti hidup kita, bisik Sari lembut. Ia ingin memastikan bahwa keberanian dan kemandirian yang ia miliki akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Langit malam mulai dihiasi bintang-bintang, sama seperti langit yang pernah ia pandangi di Arab Saudi, namun kali ini ia tidak lagi merasa asing. Ia telah pulang ke rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Keberhasilan bengkel kerajinan Sari menarik perhatian pemerintah daerah. Mereka mengadakan festival budaya kecil di desa untuk merayakan pemberdayaan perempuan. Sari berdiri di atas panggung kecil yang dihias dengan kain-kain hasil karyanya. Ia melihat wajah-wajah bahagia para perempuan desa yang kini memiliki harapan. Dalam pidato singkatnya, ia menekankan bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan jika kita berani melangkah. Sari merasa bangga melihat perubahan nyata yang ia bawa untuk komunitasnya. Malam hari setelah festival, Sari duduk sendirian di meja kerjanya yang dipenuhi dengan sketsa desain baru. Ia mengambil surat lama dari Hamzah dan memandangnya untuk terakhir kalinya sebelum menyimpannya di dalam kotak kenangan yang terkunci. Ia tidak lagi membutuhkan pengingat dari masa lalu untuk merasa utuh. Dengan pena di tangan, ia mulai menggambar motif baru yang terinspirasi dari bintang-bintang di langit Jawa, sebuah simbol navigasi bagi jiwanya yang kini telah menemukan arah yang tetap. Pagi harinya, Sari berjalan menuju sungai jernih di pinggir desa, tempat ia sering melamun saat masih kecil. Ia melihat pantulan dirinya di air yang tenang. Tidak ada lagi gurat kecemasan atau kesedihan yang mendalam, hanya ada ketenangan seorang wanita yang telah menaklukkan badai dunianya. Ia menyadari bahwa perjalanannya ke Arab Saudi bukan sekadar mencari materi, melainkan perjalanan menemukan jati diri. Sari tersenyum lebar, menyambut masa depan yang kini ia genggam erat dengan tangannya sendiri, siap untuk terus berkarya dan mencintai hidup dengan caranya yang unik. Sari kini tidak hanya menjalankan bengkel kecil, tetapi telah mendirikan sebuah pusat pelatihan bagi para remaja putri di desanya. Di dalam ruangan kayu yang luas dan terang, ia terlihat sedang menjelaskan filosofi penggabungan warna indigo Jawa dengan pola emas khas Timur Tengah. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi gadis di desanya yang harus pergi ke luar negeri karena keputusasaan, melainkan karena memiliki keahlian yang diakui dunia. Sari membimbing tangan-tangan muda itu dengan penuh kasih, menyalurkan kekuatan yang pernah ia kumpulkan dari kerasnya kehidupan di padang pasir. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya yang kini asri dan tertata rapi. Seorang kurator seni internasional datang untuk mengabarkan bahwa karya-karya Sari akan dipamerkan di sebuah galeri ternama di Eropa. Sari menyambut tamu tersebut dengan tenang dan penuh wibawa. Ia tidak lagi merasa sebagai buruh migran yang rendah diri, melainkan sebagai seorang maestro yang bangga akan identitasnya. Pengakuan ini adalah puncak dari perjuangannya, membuktikan bahwa luka masa lalu bisa diolah menjadi prestasi yang mendunia. Di penghujung hari, Sari duduk di teras rumahnya sambil memegang secangkir teh hangat. Ia melihat ibunya yang kini tampak sehat dan bahagia sedang bercengkerama di halaman yang hijau. Langit berubah menjadi warna jingga keunguan, pemandangan indah yang mengingatkannya pada senja di Arab Saudi, namun kali ini hatinya benar-benar merasa di rumah.
Sari memejamkan mata, merasakan hembusan angin desa yang sejuk, dan tersenyum tulus. Ia telah menemukan makna sejati dari perjalanannya. Bukan tentang siapa yang mendampingi, tapi tentang bagaimana ia berhasil menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Sari menghabiskan malam-malam terakhir di bengkelnya sebelum keberangkatan ke Eropa. Ia menyentuh helai kain sutra terbaiknya, sebuah mahakarya yang ia beri nama Padang Pasir di Tanah Jawa. Motifnya adalah perpaduan antara bukit pasir yang meliuk dan tanaman padi yang menghijau. Sari merasa setiap goresan cantingnya adalah doa dan air mata yang telah mengering. Ia teringat Hamzah dan Zayed, bukan lagi dengan rasa sakit, tetapi sebagai warna-warna yang membentuk lukisan hidupnya. Ia mengemas kain itu dengan sangat hati-hati, siap menunjukkan kepada dunia bahwa dari kemiskinan dan patah hati, bisa lahir keajaiban seni yang megah. Cahaya lampu galeri yang terang di pusat kota Paris menyinari karya-karya Sari. Ia berdiri di sana, mengenakan kebaya modern yang anggun, dikelilingi oleh para kritikus seni dan kolektor dunia. Saat ia menjelaskan makna di balik pola geometris yang menyatu dengan flora tropis, ia melihat kekaguman di mata mereka. Sari tidak lagi merasa kecil atau asing seperti saat pertama kali tiba di Bandara King Abdulaziz bertahun-tahun lalu. Kini, ia adalah pusat perhatian, seorang wanita yang telah menempuh perjalanan ribuan mil melintasi emosi dan benua untuk menemukan suaranya sendiri. Di dinding galeri, terpampang foto desa asalnya, mengingatkannya bahwa meski ia terbang tinggi, akarnya tetap di tanah bambu yang reot itu. Bertahun-tahun kemudian, desa Sari telah berubah menjadi pusat seni dan budaya yang mandiri. Ia duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon beringin besar, melihat gedung pusat pelatihan yang baru saja ia resmikan. Ibunya, yang kini berambut putih namun tetap bugar, duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. Sari melihat angkatan pertama lulusannya yang kini sukses membuka usaha sendiri. Ia merasa lingkaran hidupnya telah tertutup dengan sempurna. Pencariannya akan cinta dan kemapanan berakhir pada kesadaran bahwa ia adalah sumber kekuatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sambil memandang matahari terbenam yang memantul di sungai desa, Sari menarik napas panjang, menikmati kebebasan murni yang telah ia perjuangkan dengan seluruh jiwanya. Sari tak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan kembali ke Arab Saudi bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai tamu kehormatan. Di Riyadh, ia meresmikan Pusat Kebudayaan Nusantara Padang Pasir, sebuah yayasan yang ia dirikan untuk mempererat hubungan seni antara kedua negara melalui kerajinan tangan. Ia berdiri di podium yang megah, berbicara dengan percaya diri di hadapan para diplomat dan seniman internasional. Ia melihat kembali ke masa lalunya yang pahit dengan senyuman, menyadari bahwa setiap kesulitan yang ia lalui adalah jembatan menuju momen ini. Di sana, ia bertemu kembali dengan budaya yang pernah membuatnya merasa terasing. Namun kini ia memeluknya sebagai bagian dari identitas globalnya yang baru. Di sela-sela kunjungannya ke Riyadh, Sari menyempatkan diri mengunjungi Hamzah yang kini sudah sangat sepuh. Mereka duduk di taman rumah Hamzah yang tetap tenang dan asri, dikelilingi oleh wangi bunga melati dan pohon kurma. Tidak ada lagi kecanggungan atau luka di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa hormat antara dua jiwa yang pernah saling berbagi hidup. Kau telah melampaui sungai tenangmu, Sari. Kau telah menjadi lautan, bisik Hamzah dengan suara gemetar namun penuh kebanggaan. Sari menggenggam tangan pria yang pernah memberinya perlindungan itu, berterima kasih dalam diam atas pelajaran tentang kedamaian yang akhirnya ia temukan dalam kemandiriannya sendiri. Pertemuan itu menjadi penutup yang damai bagi babak hidupnya di tanah asing tersebut. Kembali di desanya, Sari menghabiskan sore hari dengan melukis di tepi sungai yang jernih, tempat yang sama di mana ia dulu sering menangis memikirkan nasibnya. Ia melihat sekumpulan burung terbang pulang menuju sarangnya, sebuah pemandangan yang memberikan kedamaian mutlak di hatinya. Kehidupannya kini adalah kanvas yang indah, penuh dengan warna-warna berani dari gairah masa muda dan bayang-bayang tenang dari kebijaksanaan masa tua. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari pengakuan orang lain, karena ia telah menemukannya di dalam setiap hela napas dan setiap helai kain yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Sari menutup matanya sejenak, menghirup aroma tanah kelahirannya, dan bersyukur atas perjalanan luar biasa yang telah membentuknya menjadi wanita yang utuh, merdeka, dan penuh cinta. Sari berdiri di sudut balai desa yang telah disulap menjadi ruang pameran yang elegan. Matanya berbinar melihat deretan kain batik yang digantung rapi, hasil karya tangan-tangan muda yang ia bimbing. Bukan lagi sekadar motif tradisional, kain-kain itu bercerita tentang harapan dan mimpi baru. Ia mendengar decak kagum dari pengunjung yang datang dari berbagai kota.
Rasa bangga yang membuncah di dadanya jauh lebih besar daripada saat ia berdiri di galeri Paris. Karena di sini, ia melihat masa depan desanya yang cerah sedang terbentang. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, menyisakan semburat warna emas di langit desa. Sari duduk di bangku kayu di depan rumahnya yang kini kokoh dan indah, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Mereka tidak banyak bicara, namun genggaman tangan mereka menyampaikan segalanya. Rumah bambu reot itu kini tinggal kenangan, digantikan oleh bangunan yang menjadi simbol perjuangan dan ketabahan. Ibunya mengelus rambut Sari dengan lembut, sebuah gerakan yang selalu menjadi obat bagi segala luka. Di bawah naungan langit senja, Sari menyadari bahwa rumah sejati bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana jiwa merasa diterima sepenuhnya. Akhirnya, Sari sampai pada sebuah puncak bukit kecil yang menghadap langsung ke seluruh penjuru desanya. Dari sana, ia bisa melihat kerlap-kerlip lampu dari rumah-rumah warga dan pusat pelatihannya yang tetap terang meski malam mulai menjemput. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bersih. Seluruh perjalanan hidupnya, air mata di bandara, kesepian di padang pasir, hingga kejayaan di Paris, terasa seperti rangkaian benang yang kini telah menjadi kain kehidupan yang sempurna. Ia tidak lagi mencari jawaban, karena ia sendiri adalah jawaban dari doanya. Dengan senyum penuh kelegaan, Sari melangkah pulang, siap menyambut hari esok dengan hati yang merdeka dan damai selamanya. Beberapa tahun kemudian, sebuah museum tekstil kecil namun artistik diresmikan di jantung desa sebagai penghormatan atas warisan budaya yang Sari bangun. Di tengah ruangan utama, terpampang sebuah instalasi kain raksasa yang menggabungkan sutra Arab yang berkilauan dan katun Jawa yang kuat. Sari berdiri di depan karyanya, dikelilingi oleh para murid dan penduduk desa yang bangga. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa setiap benang yang saling silang mewakili setiap pertemuan, perpisahan, dan air mata dalam hidupnya yang kini telah menjadi keindahan. Museum itu bukan sekadar tempat menyimpan kain, melainkan monumen perjuangan seorang wanita yang menolak untuk dikalahkan oleh kemiskinan dan patah hati. Suatu pagi yang cerah, Sari menerima kunjungan istimewa dari seorang wanita muda yang dulu merupakan salah satu murid pertamanya di pusat pelatihan. Wanita itu sekarang telah menjadi desainer sukses yang berbasis di Jakarta dan sering berpameran di luar negeri. Mereka duduk bersama di beranda rumah Sari yang asri, menyesap teh melati sambil memandangi album foto lama yang mendokumentasikan awal berdirinya bengkel mereka. Sari menyadari bahwa keberanian yang ia tanamkan pada dirinya sendiri telah melahirkan keberanian-keberanian baru pada generasi setelahnya. Ibu Sari, Anda bukan hanya mengajariku cara membatik, tapi cara untuk tetap tegak saat dunia mencoba menjatuhkan kita, ucap wanita itu dengan penuh rasa hormat. Air mata haru menggenang di mata Sari, sebuah validasi tertinggi bagi seluruh perjuangan panjangnya. Di masa yang lebih tenang dalam hidupnya, Sari sering terlihat berjalan santai di pinggir sungai desa saat fajar menyingsing, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah. Ia tidak lagi memikirkan hiruk-pikuk galeri di Paris atau kesunyian yang mencekam di padang pasir Arab Saudi. Baginya, setiap kerikil di sungai dan setiap tetes embun di daun padi adalah simbol dari kebebasan yang ia miliki sekarang. Ia telah menjadi legenda hidup di desanya, sosok ibu dan mentor bagi semua orang yang mencari arah dalam hidup. Dengan senyum yang mencerminkan kebijaksanaan mendalam, Sari menatap matahari yang mulai terbit di ufuk timur, menyadari bahwa perjalanannya telah mencapai lingkaran yang sempurna. Ia telah benar-benar pulang, bukan hanya ke tanah kelahirannya, tapi ke dalam kedamaian abadi di dalam jiwanya sendiri. Halaman pusat pelatihan Sari dipenuhi dengan tawa dan warna. Ratusan wanita, dari remaja hingga ibu-ibu, berkumpul untuk merayakan satu dekade berdirinya tempat yang telah mengubah hidup mereka. Sari berdiri di tengah-tengah mereka, mendengarkan kisah-kisah sukses tentang anak-anak mereka yang bisa sekolah tinggi berkat hasil membatik. Ia merasa bahwa keberhasilannya yang sesungguhnya bukan terletak pada pameran di Paris, melainkan pada dapur-dapur di desanya yang kini selalu berasap dan senyum anak-anak yang memiliki masa depan cerah. Ini adalah pesta rakyat yang paling bermakna baginya, sebuah perayaan atas ketangguhan kolektif. Di sebuah aula megah di Jakarta, Sari menyerahkan kain batik, Lautan Kedamaian, miliknya untuk dipajang secara permanen di Museum Nasional. Kain itu adalah perpaduan rumit antara sejarah hidupnya, garis-garis tegas yang mewakili cobaan di Arab Saudi dan motif bunga yang lembut mewakili kesembuhan di tanah air. Saat kain itu dibentangkan, seluruh ruangan terdiam mengagumi detailnya. Sari merasa ini adalah cara terbaik untuk mengabadikan perjalanannya agar bisa dipelajari oleh generasi mendatang, menunjukkan bahwa identitas dan ketangguhan adalah harta yang tak ternilai bagi bangsa.
Waktu terus berjalan, dan Sari kini menikmati setiap detiknya dengan penuh syukur. Ia duduk di teras rumahnya, mengamati seorang anak kecil, anak dari salah satu murid pertamanya, yang sedang mencoba memegang canting kecil dengan antusias. Sari membisikkan doa-doa baik sambil menunjuk ke arah matahari yang perlahan tenggelam di balik perbukitan hijau. Ia tahu bahwa meskipun suatu hari ia akan pergi, semangat kemandirian dan keindahan karyanya akan terus hidup dalam jemari anak-anak ini. Kehidupannya telah menjadi sebuah lingkaran sempurna, dimulai dengan air mata kemiskinan dan diakhiri dengan senyuman kemerdekaan sejati. Di hari yang cerah, Sari berdiri di tengah-tengah ruang utama museum tekstilnya. Ia sedang menatap sebuah instalasi seni yang sangat personal, sebuah kolase kain yang menceritakan perjalanannya dari rumah bambu di desa menuju gurun pasir Riyadh, dan berakhir pada kemandirian di tanah Jawa. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela besar, menerangi setiap detail sulaman dan malam yang ia goreskan. Di sekelilingnya, para pemandu museum, yang semuanya adalah pemuda-pemudi desa, sedang bersiap menyambut rombongan studi dari universitas ternama. Sari merasa bahwa museum ini bukan hanya tempat menyimpan benda mati, melainkan sebuah perpustakaan hidup tentang ketabahan manusia. Di meja kerjanya yang menghadap ke kebun belakang yang rimbun, Sari mulai menuliskan catatan-catatan kecil yang nantinya akan menjadi buku biografinya. Ia ingin berbagi pelajaran bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa rasa sakit akibat cinta bisa diubah menjadi bahan bakar untuk berkarya. Dengan pena di tangan, ia mengingat kembali wajah Hamzah yang bijak dan semangat Zayed yang membara, menyadari bahwa setiap orang yang lewat di hidupnya memiliki peran penting dalam membentuk dirinya yang sekarang. Tulisan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan warisan pengetahuan bagi siapapun yang merasa tersesat dalam perjalanan hidup mereka. Sari menyelenggarakan peluncuran buku biografinya di pusat pelatihan yang ia bangun. Ruangan itu dipenuhi oleh warga desa, murid-muridnya, dan bahkan perwakilan dari pemerintah. Saat ia membacakan bab terakhir tentang kekuatan memaafkan diri sendiri, keheningan menyelimuti ruangan. Sari menatap wajah-wajah di depannya, menyadari bahwa ceritanya kini bukan lagi miliknya sendiri, melainkan sebuah lentera bagi siapa saja yang sedang berjuang di kegelapan. Air mata haru yang jatuh kali ini adalah air mata kemenangan, bukan kepedihan. Di penghujung hari yang istimewa itu, Sari berjalan sendirian menuju bukit yang menghadap ke laut lepas. Ia membawa sehelai selendang batik buatannya yang paling berharga. Saat angin laut berhembus, ia melepaskan beban emosional terakhirnya ke cakrawala. Ia berdiri tegak, memandang matahari yang terbenam dengan warna-warna yang persis seperti yang ia lukis di kain-kainnya. Hidupnya kini adalah sebuah mahakarya yang utuh. Sari tahu, apapun yang terjadi esok, ia sudah memiliki akar yang kuat dan sayap yang lebar untuk terbang setinggi mungkin dalam kedamaian. Di sebuah auditorium yang megah di Jakarta, Sari berdiri di depan kerumunan orang yang memberikan tepuk tangan meriah. Hari itu adalah perayaan peluncuran Yayasan Beasiswa Internasional yang ia rintis bagi anak-anak pekerja migran. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan, anak-anak yang kini memiliki kesempatan untuk bermimpi tanpa batas. Sari merasa bahwa tugasnya telah melampaui seni kain. Ia kini merajut masa depan manusia. Saat ia memberikan pidatonya, ia tidak lagi melihat bayangan masa lalu yang menyakitkan, melainkan cahaya terang dari dampak nyata yang ia ciptakan bagi bangsanya. Pagi itu, di halaman belakang rumahnya yang dipenuhi bunga melati dan tanaman herbal, Sari duduk di kursi goyang tua sambil memandang ke arah gerbang, membayangkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh dari gurun pasir hingga ke taman ini. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan apapun pada dunia. Ia telah menjadi akar yang kuat bagi pohon besar keberhasilan komunitasnya. Dengan mata terpejam, ia mendengarkan suara tawa dari pusat pelatihan di kejauhan, sebuah simfoni kehidupan yang menyatakan bahwa ia telah benar-benar pulang dan berlabuh dalam kebahagiaan yang abadi. Di pagi yang cerah, Sari berjalan menyusuri pasar desa yang kini jauh lebih hidup dan berwarna. Ia melihat deretan toko yang menjual kerajinan tangan hasil karya pusat pelatihannya. Warga desa menyapanya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Sari berhenti sejenak di sebuah kios, melihat seorang ibu yang sedang menjelaskan makna motif batik kepada pembeli dari luar kota. Hatinya membuncah melihat bagaimana ekonomi desanya telah bertransformasi sepenuhnya. Kemiskinan yang dulu mencekik kini telah digantikan oleh kemakmuran yang bermartabat. Saat matahari mulai terbenam, Sari kembali ke tepi sungai yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Ia duduk di atas sebuah batu besar, memandangi pantulan warna langit yang keemasan di permukaan air yang tenang. Ia teringat masa-masa sulitnya dengan rasa syukur,
Karena tanpa badai itu, ia takkan pernah menemukan kekuatan yang ia miliki sekarang. Tidak ada lagi penyesalan atau rasa sakit yang tersisa. Ia telah memaafkan masa lalunya, menghargai setiap pria yang pernah singgah di hatinya, dan kini ia berdiri sebagai wanita yang utuh dan berdaulat atas hidupnya sendiri. Di dalam aula pusat pelatihan yang megah, Sari berdiri di depan puluhan siswi baru yang datang dari berbagai penjuru daerah. Ia mengangkat sehelai kain batik yang baru saja selesai ia kerjakan, sebuah mahakarya yang menceritakan tentang harapan. Dengan suara yang mantap namun penuh kelembutan, ia memberikan pesan terakhir dalam pidato pembukaannya. Jangan pernah biarkan kemiskinan membatasi mimpimu, dan jangan biarkan cinta yang salah mematahkan semangatmu. Kalian adalah pembatik masa depan kalian sendiri. Seluruh ruangan bertepuk tangan, dan Sari tahu bahwa meskipun suatu hari nanti ia tiada, semangat kemandirian ini akan terus mengalir selamanya. Beberapa tahun kemudian, Sari menghadiri sebuah pameran seni internasional di Bali di mana karya-karya terbaik dari murid-muridnya dipajang berdampingan dengan mahakaryanya sendiri. Ia berjalan perlahan di antara lorong-lorong galeri yang terbuka, membiarkan angin laut yang sejuk menerpa wajahnya. Sari melihat bagaimana dunia kini mengakui keindahan yang lahir dari tangan-tangan wanita desa yang dulunya tidak memiliki harapan. Ia berhenti di depan sebuah lukisan batik besar, merasakan kebanggaan yang luar biasa bukan atas dirinya sendiri, melainkan atas keberhasilan regenerasi yang telah ia bangun. Di suatu senja yang sunyi, Sari duduk di perpustakaan pribadinya, memegang sebuah tasbih tua pemberian Hamzah, dan sebuah foto kecil Zayed yang tersimpan di dalam buku hariannya. Ia tidak lagi merasakan getaran kesedihan, hanya rasa terima kasih yang mendalam. Objek-objek ini bukan lagi beban, melainkan saksi bisu dari transformasi jiwanya. Ia menyadari bahwa cinta Hamzah memberinya fondasi, dan gairah Zayed memberinya keberanian untuk mencari jati diri. Sari menutup buku itu dengan perlahan, menyadari bahwa setiap kepingan masa lalunya telah menyusun mosaik hidup yang indah dan lengkap. Puncaknya, Sari berdiri di Istana Negara untuk menerima penghargaan tertinggi di bidang kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Di hadapan para pemimpin bangsa, ia tidak berbicara tentang kemewahan, melainkan tentang ketabahan hati para wanita migran. Ia mempersembahkan penghargaan itu untuk ibunya yang duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca, dan untuk semua wanita yang berani bermimpi di tengah keterbatasan. Sari menyadari bahwa perjalanannya telah menjadi simbol bahwa martabat tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh apa yang kita berikan kembali kepada dunia.